dan insya Allah nanti pahalanya juga mengalir. Jadi kita bisa mengatakan ini boleh atau enggak, kita lihat dulu sesuai dengan syaratnya atau tidak. Sementara dalam syarat pewakaf itu enggak disyaratkan pewakafnya itu haruslah hidup. Berarti yang sudah mati bisa aja diwakilkan untuk menjadi pewakaf. Jadi seperti itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Iya. Ya. Baik, saya langsung jawab takut lupa. Jadi yang pertama ada orang, ya kita gambarannya dulu, ada orang mewakafkan masjid. Nah berarti kita harus tahu dulu ini wakafnya buat siapa. Kalau misalkan buat kaum muslimin, berarti tidak berhak keluarganya untuk mengatur di sana. Makanya tadi harus ada ini wakafnya buat siapa, buat kaum muslimin. Berarti nanti ada yang namanya nazir yang ngatur wakafnya. Nah berarti di sini tidak bisa keluarganya untuk mengatur, ibaratnya otoriter untuk di situ, karena udah bukan hak dia lagi. Itu hak buat orang yang diwakafkan. Kecuali si pewakaf itu saya mewakafkan buat anak dan istri saya misalkan, buat orang tertentu, buat saudara fulan, saudara saya ini. Kemudian dia mengatur dia aja jadi imam ya. Oke, tapi kalau dia mewakafkannya buat kaum muslimin, kemudian ditunjuk nazirnya, berarti pihak keluarga nggak berhak untuk mengatur yang ada di situ, kecuali sesuai dengan kesepakatan dia dengan nazir. Nazir itu yang mengelola wakafnya. Nah itu bagaimana? Terus gimana cara nyikapin kita? Ya kita harus ini dengan cara nasihat, dengan cara memberikan pemahaman. Memang masalah seperti ini banyak terjadi dan ini hubungannya dengan kepemilikan, merasa memiliki itu masih milik kita gitu. Padahal kalau udah diwakaf udah nggak ada hubungan lagi sama pemilikan, selesai udah. Ini sebenarnya intinya kembali kepada ini itu jasa ayah saya, jasa ini saya. Makanya kalau orang yang suka ngerasa berjasa ya jadi susah sendiri gitu. Nah kemudian yang kedua adalah tadi bagaimana kalau sudah diwakafkan jelas kemudian tiba-tiba keluarga menuntut. Nah itu tadi kembali kepada aturan awal, bahwasannya ketika udah diwakafkan, udah kepemilikan tuh terputus, maka keluarga secara hukum fikih nggak bisa menuntut kembali. Udah diwakafkan. Ini banyak saya dengar kisah macam ini. Tanah diwakafkan, tanah dibangun pesantren ataupun apa. Beberapa tahun kemudian anak atau cucunya nuntut agar dia ikut mengambil manfaat dari situ. Ya nggak bisa. Makanya di sini pentingnya ada hitam di atas putih. Secara hukum fikih nggak bisa. Dia nggak bisa menuntut entah dia ngambil manfaat, entah dia mau kembalikan hartanya. Itu sudah tidak berlaku lagi secara hukum fikih. Nah, maka di sini bagi bapak-bapak yang mewakafkan benda yang besar, yang sangat berharga, kalau bisa sudah ada hitam di atas putih. Pernah terjadi kejadian di keluarga saya, tanah wakaf untuk orang yang wafat itu diwakafkan dari zaman dulu, di mana dari ya bisa dibilang dari zaman Belanda lah. Dan nggak ada surat tertulis, hanya dari ucapan.
Akhirnya terjadilah persengketaan karena hal ini, di mana ada yang menuntut padahal sudah diwakafkan. Kalau secara fikih, walaupun belum ditulis, dia nggak bisa untuk menuntut, bukan hak dia. Jadi kalau dia ngambil itu, berarti dia udah mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan itu dosa bagi orang tersebut. Begitu Pak. Terima kasih. Oh iya, Pak Saiful. Ya. Hmm. Salam. Oh ya. 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 Baik, terima kasih. Kalau yang saya tangkap tadi, bagaimana kalau ada yang berikan wakafnya itu dari non muslim gitu pertama Pak ya. Nah ini untuk menjawab ini, kita kembali apa yang dikasih oleh kaum muslimin boleh nggak kita manfaatkan. Kalau yang ini wallahu alam, saya belum lihat pendapat para ulama bagaimana. Tapi coba saya pecahkan, kalau dia memberikan sesuatu yang itu tidak memberikan mudorot bagi kita, kayak misalnya memberikan kitab sucinya, itu nggak usah diterima, karena siapa tahu nanti ada yang dia belum tahu agama Islam, tiba-tiba dia membaca, ya malah nanti setan datang. Kalau itu haram buat diterima, bukan karena kita lemah, tapi takutnya pembaca dia belum tahu dan langsung mengimani itu, maka nggak usah diterima. Tapi kalau sifatnya malah bisa memberikan keuntungan kepada kita, memberikan faedah kepada kita, nggak ada masalah. Kalau saya melihat pandangannya, dari mana segi kita diharamkan menolak pemberian yang mengandung maslahat bagi kaum muslimin? Toh dulu Nabi saja pernah bermuamalah dengan orang Yahudi yang notabene-nya musuhin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika wafat, baju besinya itu Rasulullah masih digadai di orang Yahudi. Kemudian Rasulullah juga dulu menerima beberapa bantuan dari kaum Nasrani, nggak ada masalah. Jadi kemudian yang kurbannya itu juga bagaimana? Ya boleh saja diterima. Boleh nggak kita ngasih daging ke dia? Nah, yang tadi wakaf tadi dia nggak terhitung ini Pak, nggak terhitung wakaf secara fikih, mungkin wakaf secara bahasa iya ya. Kenapa? Karena kan kalau wakaf ini kan pahalanya ngalir kepada orang tersebut. Nah kebetulan orang tersebut
non muslim, Nasrani, yang nggak akan ngalir ke dia. Berarti ini secara fikih bukan wakaf. Tapi mungkin secara bahasa aja kita namain wakaf gitu. Artinya kita nahan harta dia. Tapi dia dapat pahala nggak? Ya enggak lah Pak. Kalau dia Nasrani, pokoknya syarat orang mau pahala ngalir ya syaratnya ya muslim. Syahadat itu satu paket Pak. La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Satu paket. Itu nggak bisa di la ilaha illallahnya aja. Jadi nanti mungkin ada yang ngaku saya beriman Allah itu Maha Esa. Tapi dia nggak ngakuin Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir, ya bukan muslim. Satu paket la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nah baru dia bisa muslim dan itu pahalanya mengalir. Tapi kalau masih begini ya nggak bisa. Jadi wakafnya wakaf secara bahasa aja. Jadi kalau dibilang, nih saya wakafkan buat kamu misalkan bangun pesantren, ada hitam di atas putih, ada ini semuanya yang menyatakan kalau dia nggak bisa menuntut kembali, ya terima aja. Terima aja, kemudian kita namakan wakaf tapi secara bahasa itu strateginya gitu. Kemudian yang kedua adalah kalau daging kurban juga nggak masalah, tapi itu tidak dinamakan kurban. Karena nggak dinamain kurban, dia hanya sembelihan biasa, maka si orang yang ngasih non muslim Nasrani boleh dikasih dagingnya juga. Makanya dipisahin dagingnya nih. Saya di BSD juga setiap tahun rutin Pak, dari zaman saya kecil itu pasti dari pihak gereja ngasih domba 2. Oh Pak, gereja ngasih rutin Pak, tapi kaum muslimin susah. Kalau kaum muslimin mau beli musim sepeda, beli sepeda 4-5 juta. Musim ini beli ini 10 juta ini. Musim kurban susah banget. Padahal harga kurban 3 juta juga dapat itu. Tapi susah. Beda sama mereka yang tiap tahun terus sampai sekarang. Jadi gimana? Saya saranin kepada panitia itu dagingnya dipisahin. Nah, daging dari hasil sembelihan itu dipisahin karena ini bukan daging kurban, tapi daging biasa sembelihan. Jadi statusnya bukan kurban, jadi kita boleh ngasih ke dia, kalau boleh. Ya ibaratnya gereja ngasih, tolong dong potongin. Nih daging buat kamu, nih saya kasih nih, kamu udah ngasih. Enggak masalah. Tapi yang jadi masalah nanti daging korban, daging Idul Adha, boleh nggak dikasih mereka? Nah itu yang jadi masalah. Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh diberikan kepada mereka. Udah paten. Tetapi dari beberapa fatwa ulama kontemporer untuk dakwah kepada mereka boleh diberikan. Selama satu mereka membutuhkan. Jangan sampai nanti udah diberikan bukan orang butuhin malah dikasih hewannya. Waduh, mendingan kasih kaum muslimin. Seperti itu Pak. Nah itu yang berkaitan dengan daging korban. Kemudian tadi satu lagi apa ya, saya lupa tadi. Sahabat. Oh iya. Iya. Ya memang sahabat Nabi yang memberikan wakaf. Nabi dulu mewakafkan enggak? Wallahu alam, saya belum cari lagi di dalam hadisnya apakah dulu Nabi juga mewakafkan. Cuman dalam beberapa hadis disebutkan Nabi itu wafat cuma meninggalkan pakaian sama baju besi yang digadaikan di orang Yahudi, yang menunjukkan ini bahwasannya kehidupan Rasulullah sederhana sekali. Seperti itu Pak. Baik. Cukup.